Film The Beekeeper berkisah tentang seorang mantan personal organisasi rahasia itu The Beekeepers. Ia bernama Adam Clay. Adam Clay bergabung dalam organisasi The Beekeepers sebagai salah satu agen andalan. Setelah pensiun, Adam Clay memutuskan untuk tinggal di kota terpencil. Kehidupan Adam Clay berubah menjadi lebih tenang sekaligus penuh kenabayan. Hingga suatu hari teman dekat yang selalu merawat Clay tiba-tiba meninggal karena bunuh diri. Kematian bestinya itu menimbulkan kesedihan mendalam bagi Clay. Ia bahkan susah percaya bahwa bestinya meninggal karena bunuh diri. Perasaan itu membuat Clay berinisiatif melakukan penyelidikan seorang diri. Di sini akhirnya Clay mendapat kesimpulan bahwa bestinya meninggal akibat menjadi korban penipuan phishing canggih. Informasi itu membuat amarah Clay Polote. Mengetahui hal itu, ia pun berencana melakukan balas dendam usai bestinya meninggal secara misterius. Wires, given all of the gas. Awal kisah terlihat Clay botak yang sedang mengamankan sarang lebah yang berada di dalam gudang. Saat akan pergi untuk membuangnya, ia dihampiri seorang emak-emak yang bernama Nyonya Parker. Di sini Clay menyuruh sang emak untuk tidak masuk ke dalam gudang dalam waktu 2 hari. Clay juga berterima kasih kepada sang emak karena telah menerima Clay untuk tinggal di dalam kediamannya. Mendengar hal itu, sang emak yang sudah merasa Clay seperti anaknya sendiri meminta Clay untuk datang nanti malam ke rumahnya dan makan malam bersama. Grass and weeds and you brought it back to Taken care of me before. Setelah itu, terlihat Clay botak sedang merawat para lebah madunya. Di sisi lain terlihat Nyonya Parker yang sedang mengupdate status di FB tentang keuangannya yang cukup banyak. Saat sedang asik, tiba-tiba laptopnya seperti terkena virus. Nyonya Parker yang tidak begitu mengerti seketika panik. Di sini ia melihat nomor telepon yang tertera di pesan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menghubungi nomor tersebut. I just got a message saying that there's a... Terlihat seorang laki-laki bencong mengangkat telepon tersebut dan menanggapi telepon dari Nyonya Parker. Nyonya Parker pun memberitahu keluhannya bahwa laptop yang ia gunakan tiba-tiba terkena virus dan ia kurang paham tentang komputer. Mendengar hal itu, sang pria bencong yang bernama Boy pun menawarkan produk perusahaannya, di mana komputer Nyonya Parker harus menginstal aplikasi baru yang akan Boy suruh. Boy mengatakan bahwa kalau dibawa ke tukang servis, maka data-data yang ada di dalam laptop tersebut akan hilang. Mendengar hal itu, Nyonya Parker yang tidak ingin foto anak-anaknya hilang tidak mau dan ia pun mengikuti tutorial dari Boy untuk memperbaiki laptopnya. Remotely. All right, Friendly friend died. I'm there. And there's stuff as I reinstalled. Tanpa disadari, laptopnya Nyonya Parker sudah berhasil disadap Circle papancuri. Di sini terlihat uang Nyonya Parker yang begitu banyak karena memiliki asuransi jiwa, tabungan dana yang ia kelola, dan juga uang pensiunnya yang masih ia simpan. Touch your keyboard. Back your subscription fees. How about that? Setelah meretas laptop emak-emak peot, Boy berpura-pura bahwa ia telah mentransfer uang ke nomor rekdana yang Nyonya Parker kelola sebesar $500. Lalu menyuruh Nyonya Parker untuk memasukkan kata sandi dan memverifikasi transferannya. Mendengar hal itu, Nyonya Parker pun berkata bahwa ia akan segera mengembalikan uang Boy. Tanpa ia sadari, saat ia memasukkan kata sandi, semua uang tabungannya dan juga uang dana amal yang ia kelola seketika hilang secepat kilat karena ulah laki-laki jahanam Boy bencong. Okay. Saat laptop kembali menyala, Nyonya Parker shock melihat semua uang yang ia kumpulkan susah payah hilang entah kemana. Takut dirinya disalahkan dan merasa ia tidak mampu mengembalikan uang-uang yang ia tahan sebagai pengelola amal, Nyonya Parker yang sudah kena mental memutuskan untuk berpulang ke Ramatullah dengan cara bunuh diri. Sungguh Nurul di luar. Sementara itu terlihat Clay yang sedang menyiapkan madu untuk ia bawakan kepada Nyonya Parker. Setibanya Clay di rumah Nyonya Parker, Clay merasa aneh karena keadaan rumah yang masih gelap. Clay yang sudah memiliki gurumi mengambil pisau lalu memeriksa keadaan di dalam rumah. Di sini Clay melihat pistol yang tergeletak di lantai. Saat bersamaan tiba-tiba datanglah seorang perempuan kunti bogel dari belakang Clay. Perempuan itu menyuruh Clay untuk jangan bergerak dan berlutut. Don't you fucking behind your back.
Perempuan itu adalah anak dari Nyonya Parker yang bernama Verona. Di sini Clay yang sudah mengetahui perempuan tersebut meminta maaf dan turut berduka cita atas kematian Nyonya Parker. Sorry. Well, how do you... Verona yang tidak mengetahui siapa itu Clay memfitnah Clay bahwa kematian sang ibu adalah ulah Clay. Di sini Verona sebagai anggota FBI meminta para sektenya untuk menyelidiki Clay. Para sekte Verona pun menanyakan beberapa pertanyaan tentang mengapa Clay berada di rumah Nyonya Parker. Clay yang memang bukan pelaku pembunuhan pun bercerita bahwa ia diminta Nyonya Parker untuk datang nanti malam agar makan malam bersama Nyonya Parker. Clay juga memberitahu kepada mereka bahwa ia mengenal Nyonya Parker karena ia sedang menyewa gudang untuk peternakan lebah madunya. Saat malam polote, Clay yang teringat Nyonya Parker mengundangnya untuk makan malam bersama mencoba menelpon Nyonya Parker, namun telepon dari Clay tidak ada jawaban. Clay pun bergegas pergi ke rumahnya. Saat sampai di sana, Clay melihat mobil Nyonya Parker berada di halaman rumah. Untuk memastikan Nyonya Parker baik-baik saja, Clay mencoba masuk ke dalam dan menemukan Nyonya Parker yang sudah tidak bernyawa. Told you I'd take care of bees. Di sini Clay menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu Verona tidak percaya. Akhirnya ia melihat laptop sang ibu dengan saldo yang telah kosong dan ia pun menyadari bahwa sang ibu telah tertipu lalu bunuh diri. Merasa dirinya dakjal yang suka memfitnah, ia pun mendatangi Clay lalu meminta maaf. Clay botak, aku minta maaf ya karena telah memfitnahmu. Aduh, dan suara hilang. Bacot karibo santang bowo. Tried to stay in her life as much The only thing. Hal tersebut membuat Verona dan Clay menjadi bestie. Verona pun berterima kasih karena Clay telah merawat ibunya. Verona pun memberitahu Clay bahwa ibunya menyukai Clay karena Clay mirip saudara kandungnya, yaitu seorang prajurit marinir yang telah terbunuh beberapa tahun silam saat sedang bertugas. like a Marine Raider. Loved him. It's nice. Di sini Verona memberitahu Clay bahwa sang ibu kena tipu. Seseorang telah mengosongkan semua rekeningnya, tabungannya, dan uang pensiunnya. Nyonya Parker adalah seorang direktur badan amal untuk anak-anak. Para penipu berhasil mendapat $2 juta dari rekening Nyonya Parker. Verona juga sering mendapat kasus tersebut. Menurut Verona, sudah 2 tahun para sekte papancuri beraksi. Namun sayangnya para sekte FBI belum dapat menemukan nama atau informasi lebih dalam tentang sirkel papancuri. Meskipun dapat, sulit membuat dakwaan yang bisa diajukan ke pengadilan. Pengacara hanya akan membantah. Bagaikan kasus Sambo sungguh kejam sekali. Let the face the hornets alone. They're fuckers who did this. Mendengar itu semua, amarah Clay semakin membara level maksimal dan ia pun bertekad untuk menyelidiki siapa pelaku di balik kematian sang emak tercinta. Juga ingin menghentikan semua itu. Tenang Kribo, serahkan semua kepadaku dan pergi dari sana. This is more important. Keesokan harinya terlihat Clay sedang menghubungi salah satu bestinya untuk meminta bantuan. Di sini Clay menyuruhnya untuk menemukan nama dan alamat sirkel papancuri. Tak selang lama, bestinya pun menemukannya. Tanpa basa-basi, Clay yang sudah tidak sabar menjadi malaikat penjemput nyawa pun segera otoway. Setibanya di sana, Clay membawa 2 jerigen bensin untuk membakar tempat tersebut. Namun ia dihalangi 2 pengawal bencong. Clay dan para pengawal yang ada di sana adu bacot dan salah satu pengawal berkata, "Botak licin, so jago lu." Clay yang tidak ingin membuang waktu langsung menghajar mereka. This is a criminal outfit. Saat berhasil masuk ke dalam, Clay yang masih memiliki hati malaikat menyuruh para manusia-manusia jahanam untuk segera keluar dari sana. Namun mereka semua mengira Clay seorang tiktokers yang ingin membuat konten jamet dan malah menertawakan Clay. Merasa direndahkan, Clay yang sudah memiliki riwayat hipertensi level maksimal emosi jiwa dan langsung menghajar salah satu kembarannya hingga membuat semua orang yang ada di sana kena mental. Di sini Clay mengulangi kata-katanya lagi. Dasar manusia-manusia jahanam papancuri. Clay juga berkata bahwa ia akan membakar tempat ini hingga rata dengan tanah, lalu beraksi. Saat akan selesai menyirami semua tempat, datanglah laki-laki birahi yang tadi telah menipu Nyonya Parker. Ia membawa 2 orang pengawalnya, kemudian mencoba menghentikan Clay. Dia pun membacoti Clay dengan berkata, "Kau stres ya? Ini kantor mengoperasikan jutaan dolar, jadi kau tidak bisa seenaknya saja. Dasar botak." Okay, so you can't come up here
Guys, kasih selesai pa dia. Dengan gampangnya Clay berhasil menumbangkan para anak buah laki-laki bencong tersebut. Lalu Clay segera melancarkan aksinya. Di sini Clay memperingati Boy untuk segera keluar dari tempat tersebut. It won't be. Beberapa saat kemudian, Boy yang sakit hati dengan ulah Clay menelpon direktur utamanya yang kita sebut saja Samiri Kribo. Boy memberitahukan bahwa ada seorang pria misterius datang dan menghajar para keamanan mereka dengan mudah, lalu masuk ke dalam, kemudian membakar kantor yang mereka bangun dengan mega hingga rata dengan tanah. The legal's gonna rolls in, Sam Rubin's gone. He had a hat. Mendengar itu semua, Samiri terkejut dan sangat marah. Ia pun mematikan teleponnya dan meminta bantuan kepada salah satu orang kepercayaannya yang sudah bau pandan. Kita sebut saja Pagani. Di sini Pagani yang tergolong dalam anggota pensiunan CIA tidak mau membantu Samiri dan pergi dari sana. You literally ran the CIA for police. Samiri yang merasa bisa menemukan Clay menelpon Boy, kemudian menyuruh Boy untuk mengecek satu persatu transaksi terakhir yang circle mereka temukan agar bisa menemukan sang pelaku yang membakar istana mereka. Juga membawa beberapa tukang pukul dan segera mengirimkan Clay ke alam barja. Like, what if I understand? Tak lama kemudian, setelah mendapat lokasi terakhir korban mereka mendatangi kediaman Nyonya Parker. Di sini mereka melihat Clay kemudian mengikutinya. Saat tiba di gudang pengelola madu milik Clay, mereka menghancurkan semuanya dan memburu Clay. Keluar kau botak licin. Di sini bagaikan Baba Yaga, Clay memusnahkan mereka satu persatu. Bagaikan bot PUBG, Boy yang sok keras ketakutan dan sangat panik. Akhirnya Clay menemukannya dan memotong jari-jari mungil Boy. Boy yang sangat-sangat kesakitan kabur dan menelpon Samiri dan memberitahukan kepada Samiri bahwa Clay telah memotong jari-jarinya. Saat sedang asik menggibah tentang Clay, tiba-tiba Clay datang dan menghajar Boy. Clay mengeluarkan Boy dari mobil, lalu mengikatnya dan mengirimkan Boy ke alam barja. Di sisi lain terlihat Samiri yang sedang ketakutan karena telah diancam Clay. Samiri menyuruh Pagani untuk membantunya menemukan Clay, juga menyuruh Pagani untuk menghabisi Clay. Pagani yang merasa jabatannya akan naik jika berhasil membantu Samiri mau, dan ia pun menghubungi bestinya yang masih bekerja sebagai CIA. Beberapa saat kemudian, sang besti menelpon Pagani dan mengatakan bahwa Clay sudah pensiun dari organisasi Beekeeper dan tidak aktif lagi. Semua anggota CIA diperintah untuk segera membunuh Adam Clay. Oh no. Di sisi lain terlihat Clay yang sedang nyantui di pom bensin. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil menabrak mobil Clay dari belakang. Di sini terjadilah adu mekanik antara Clay dan wanita tanah jahanam tersebut. Setelah berhasil mengirimkan wanita tanah jahanam, Clay segera pergi dari sana. Keesokan harinya, kejadian tersebut viral di TikTok sehingga mengundang para anggota FBI untuk datang ke TKP. Saat sedang menyelidiki, Verona berhasil menemukan buku tentang peternak lebah. Hal tersebut membuat mereka mencurigai Clay dan segera menyelidiki Clay. Our good friend Adam Clay. Oh wait, where Adam Clay's headed? Beberapa saat kemudian, Clay mendatangi kediaman para sirkel pencuri yang sudah dijaga sangat-sangat ketat. Clay yang memiliki ilmu kuyang dengan gampangnya bisa masuk ke dalam. Sesampainya ia di dalam, Clay menyuruh para anggota penipu untuk segera keluar. Setelah itu, Clay menangkap salah satu manajer lalu menghajarnya agar ia mau memberitahu siapa direktur utama perusahaan penipuan tersebut. Where's it all going? You can make it stop.
Pria Macondo yang sudah tidak sanggup dipukuli Clay langsung memberitahukan siapa direktur utamanya dengan melihatkan foto laki-laki Samiri kepada Clay. Ternyata Samiri adalah anak presiden, yang artinya Clay tidak akan mungkin bisa menyentuhnya. Mengetahui itu semua tidak membuat mental Clay ciut. Clay yang sudah sangat emosi jiwa langsung mengincar Samiri. Saat ingin pergi, datanglah Verona. Clay yang tidak ingin buang-buang waktu memberitahu bahwa ia telah berhasil menemukan para pelaku atas kematian Nyonya Parker. Sebagai anggota FBI, Verona sangat mempercayai Clay. Namun ia juga harus berpihak kepada hukum yang harus ia patuhi. Hal ini membuat Verona serba salah. Keesokan harinya, para anggota FBI dan CIA yang sudah mengetahui target Clay selanjutnya adalah Presiden Amerika melindungi kediamannya dengan sangat ketat. Sementara itu, sang presiden telah mendarat dengan selamat di kediamannya. Di sisi lain terlihat Clay botak yang sedang beraksi. Dengan gampangnya, sang botak jagoan kita semua berhasil masuk ke dalam. Setelah berhasil, Clay mengganti bajunya kemudian masuk ke tengah-tengah pertemuan yang sedang berlangsung. Di sini Verona akhirnya melihat Clay. Menyadari Clay akan membantai Samiri dan juga ibunya sebagai anggota FBI yang harus melindungi presiden, Verona langsung memberitahukan circle-nya untuk segera menangkap Clay. Whoa, easy, killer. Sam? Di sini terjadilah adu mekanik antara Clay dengan semua manusia-manusia bot yang ada di tempat tersebut. Sementara itu terlihat Samiri yang sedang adu bacot dengan ibunya. Sang ibu sangat marah dan terpukul karena mengetahui perbuatan keji putranya yang membuat investasi dengan mencuri uang banyak orang yang tidak berdosa. Sebagai presiden yang sangat mencintai rakyatnya, sang ibu tidak ingin melindungi Samiri dan berkata bahwa ia akan membiarkan Samiri di penjara. Mendengar itu semua, Samiri langsung mengambil pistol lalu menembak seorang direktur FBI. Saat bersamaan Clay datang, melihat Clay, Samiri sangat-sangat ketakutan dan akan mengirimkan sang ibu ke alam barja. Untuk sejak Clay yang sudah mempunyai skill sniper langsung menembak Samiri tepat pada waktunya, lalu pergi dari sana. Verona yang melihat Clay melakukan semua itu tidak menangkap Clay karena teringat Clay melakukan semua ini demi ibunya, dengan ikhlas membiarkan Clay pergi. Goodbye, Adam Clay. Film pun tamat. Bagaimana, politis sekali bukan? Oke guys, sekian dari film Sang Botak Jason. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.